Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251 dari sesi 198. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Humas yang berjudul tentang publik eksternal. Di sini saya dapat menjelaskan tentang pengertian publik eksternal. Publik eksternal adalah kelompok atau individu yang berada di luar organisasi atau perusahaan, tetapi ia memiliki kepentingan atau hubungan yang sangat relevan dan entitas tersebut. Mereka tidak terlihat langsung dalam operasi internal, namun interaksi dan persepsi mereka terhadap organisasi dapat mempengaruhi citra, reputasi, dan keberhasilan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan siapa saja yang termasuk ke dalam publik eksternal. Publik eksternal terdiri dari berbagai kelompok dan individu yang berada di luar organisasi atau perusahaan, tetapi memiliki kepentingan atau hubungan yang relevan. Ada beberapa kategori yang termasuk ke dalam publik eksternal. Yang pertama itu konsumen. Ialah individu atau kelompok yang membeli atau menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Mereka adalah target utama dari strategi pemasaran dan komunikasi perusahaan. Yang kedua itu media, di mana organisasi berita, jurnalis, dan platform media yang melaporkan tentang perusahaan dan media berperan penting dalam membentuk opini publik dan dapat mempengaruhi citra perusahaan melalui pemberitaan. Dan yang ketiga itu regulator dan pemerintah, yaitu badan pemerintah dan lembaga pengatur yang mengawasi industri dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat itu masyarakat umum, yaitu komunitas dan individu yang berada di sekitar lokasi operasional perusahaan, dan aktivitas perusahaan dapat berdampak pada masyarakat, sehingga penting untuk menjaga hubungan yang lebih baik dan berkontribusi positif. Dan yang kelima itu investor dan pemegang saham, yaitu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan, dan mereka berinvestasi dalam perusahaan dan menghargai keuntungan dan investasi tersebut. Yang keenam itu pemasok dan mitra bisnis, yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku, produk atau layanan yang diperlukan oleh perusahaan, dan hubungan yang baik dengan pemasok sangat penting untuk melancarkan operasional. Dan yang ketujuh itu lembaga swadaya masyarakat, yaitu organisasi yang berfokus pada isu-isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan, dan mereka dapat mempengaruhi citra perusahaan melalui advokasi dan kampanye. Yang kedelapan itu akademisi dan peneliti, yaitu individu atau institusi yang melakukan peneliti dan analisis tentang industri atau perusahaan. Mereka dapat memberikan wawasan berharga dan mempengaruhi kebijakan publik. Nah, dengan kita mengetahui dan memahami siapa saja termasuk dalam publik eksternal, perusahaan dapat mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun hubungan yang baik dan menjaga citra positif di mata publik. Yang kelima itu edukasi pemegang saham, yaitu menyediakan materi edukasi yang membantu pemegang saham memahami industri, produk, dan strategi perusahaan. Ini dapat dilakukan melalui webinar, artikel, atau video yang menjelaskan aspek-aspek penting dari bisnis. Nah, dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pemegang saham dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hubungan dengan publik eksternal. Yang pertama itu kualitas komunikasi, yaitu keterbukaan, kejelasan, dan konsistensi dalam komunikasi sangat penting. Informasi yang disampaikan harus akurat dan mudah dipahami oleh publik untuk membangun kepercayaan. Yang kedua itu reputasi perusahaan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas hubungan dengan publik eksternal. Perusahaan yang memiliki citra positif lebih mudah mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari publik. Yang ketiga itu kepemimpinan dan manajemen, yaitu sikap dan keterampilan komunikasi dari pimpinan perusahaan berpengaruh besar terhadap hubungan dengan publik eksternal. Pemimpin yang terbuka dan komunikatif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung hubungan yang baik.
Selanjutnya yang keempat itu analisis dan evaluasi. Dengan melakukan analisis dan evaluasi secara berkala terhadap hubungan dengan publik eksternal dapat membantu perusahaan memiliki efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas hubungan mereka dengan publik eksternal dan membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Dapat saya simpulkan dari materi publik eksternal, dengan membangun hubungan yang baik dengan publik eksternal sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi atau perusahaan. Hubungan yang baik dengan publik eksternal dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi dan dukungan dan loyalitas, umpan balik yang konstruktif, pengelolaan krisis yang lebih baik, peningkatan kinerja bisnis, inovasi dan pengembangan, keterlibatan sosial dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, hubungan yang baik dengan publik eksternal bukan hanya sekedar strategi komunikasi, tetapi merupakan fondasi untuk mencapai tujuan bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Sekian penyampaian materi dari saya tentang publik eksternal. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.